Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Dan inilah perumahan daerah City One Hong Kong ya guys. Perumahannya itu seperti ini. Yuk ikutin yuk. Jadi kurang lebihnya perumahan City One Hong Kong itu seperti ini, seperti yang ada di belakangku kayak gini. Hai guys, disinilah daerah City One-nya. Platnya itu seperti ini. Dan daerahku sini dekat dengan pasar, dekat sama mall, dekat dengan stasiun kereta ya guys. Dan ini perumahan City One daerah Yudunyun ya guys. City One ini ada yang City One Yudunyun, City One Satin. Yang ini tuh City One Yudunyun ya guys. Dan ini aku mau menuju ke stasiun kereta. Dari arah pasar ke stasiun, menuju ke stasiun kereta itu kurang lebihnya jalan kaki 15 menit guys. Nah ini harus melewati sekolahan SD. Jalan kaki kayak gitu, sekitaran 15 menit lah guys. Pokoknya City One sini tuh tempatnya itu enak guys. Enaknya itu deket dari stasiun kereta, deket stasiun bis, bus stop itu deket pasar juga guys. City One sini lumayan rame. Udah nyampe di stasiun ya guys. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ada kabar duka dari Mbak TKW Hong Kong asal Indonesia. Ceritanya mbaknya ini OS guys, overstay dan mbaknya ini sedang hamil gitu loh, hamil tanpa suami. Kalau overstay itu kan tanpa majikan ya guys, kaburan kayak gitu. Dan ceritanya mbaknya ini sedang hamil, nggak punya suami guys. Kalau kaburan itu kan kerja apa aja, yang penting kita ini bisa dapat duit ya. Bilang kaburan enak, nggak enak itu ya tetap nggak enak guys. Kita nggak bebas kok. Sewaktu-waktu itu dikejar polisi, ditangkap polisi guys. Terus penghasilan kita juga nggak tetap. Kadang kerja, kadang enggak. Mau kaburan, mau enggak itu untungan ya guys, ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung. Kadang kaburan itu kalau kita lagi sepi job kan nggak tentu ada, buat makan aja susah gitu loh. Dan lagi nyewa kontrakan di sini tuh serba mahal, kerja nggak tentu. Bahkan tidak sedikit yang kerjanya itu menghalalkan segala cara, salah satunya itu menjual diri. Dan ini ada cerita Mbak TKW Hong Kong asal Indonesia guys. Ceritanya mbaknya ini kaburan terus hamil, nggak punya pasangan, nggak punya suami kayak gitu. Ceritanya mbaknya ini selesai makan gitu guys, terus minum obat, nggak tahu obat apa, tiba-tiba itu mbaknya pendarahan. Kita nggak boleh seuzon ya guys, pendarahan terus dibawa ke rumah sakit lah. Anaknya itu keluar meninggal, nggak lama kemudian ibunya juga ikut meninggal guys. Dan yang lebih miris lagi, orang tuanya, bapaknya itu baru saja meninggal guys. Tinggal ibunya saja, dan ibunya itu punya penyakit jantung. Bisa ngebayangin nggak kalau tahu kabar anaknya di luar negeri itu seperti ini guys. Pulang tinggal lama seperti itu. Dan ini ada cerita lagi Mbak TKW Hongkong asal Indonesia ya guys. Ceritanya mbaknya ini meminjamkan dokumen paspor mbaknya ini meminjamkan paspor kontrak kerja buat jaminan utang bank guys. Dan yang ditolong itu 2 orang. Dan temennya itu setelah pinjam dokumen per bulan itu juga nggak bayar. Mbaknya ini juga harus nalangin bayar guys. Dan lebih parahnya lagi, ketahuan lah sama majikannya dan terancam di interminate sama majikannya guys. Pas di interminate itu nggak punya uang sama sekali, nggak punya tabungan. Sama majikannya itu dibelikan tiket pesawat ke Indonesia. Mbaknya ini mohon-mohon sama agent untuk uang pesawatnya itu diganti dengan uang saja. Uangnya diganti sama agensi, uangnya itu 2.500 Hongkong, kurang lebihnya 5 juta duit Indo, sama uang sisa gaji guys. Akhirnya mbaknya ini mohon-mohon sama rentenir seadanya uang itu buat ngambil paspor dan kontrak kerjanya, karena waktunya itu udah nggak lama ya di Hongkong ini. Akhirnya sama rentenir itu diterima ya, dikasihkan lah paspor dan kontrak kerjanya itu guys. Dan mbaknya ini cari majikan di Hongkong ini, di agensi dimana-mana itu nggak dapat majikan, ditolak mbaknya ini guys. Terus bingung lah ya, bingung terus
menyarankan teman-temannya itu untuk pergi cari kerja ke Makau gitu. Ternyata di Makau itu juga ditolak guys. Di Hongkong ditolak, di Makau juga ditolak. Umurnya udah 56 tahun guys, udah ketuaan. Apalagi punya rekod yang seperti itu. Minit karena utang. Temennya yang dipinjemin itu nggak tanggung jawab. Sekarang mbaknya itu bingung mau pulang, itu mau bingung. Waktunya itu udah nggak lama di Hongkong ini, sedangkan dana itu belum ada buat beli pesawat, tiket pesawat. Boleh donasi guys, nggak boleh donasi. Ini pelajaran buat kita semua ya guys, untuk lebih berhati-hati, jangan sampai mau meminjamkan dokumen kita ke orang lain buat pinjem bank. Diri sendiri aja nggak minjem, kenapa harus buat orang lain gitu loh. Umur udah 56 tahun itu sebenarnya merantau udah sangat lama guys. Kalau nggak diinterminate majikan kok masih belum pulang. Yang lebih mirisnya lagi kok nggak punya tabungan sama sekali guys. Waktu aku di KSWB juga ketemu ya sama ibu-ibu, aku tanya umurnya berapa, 60-an. Setiap gajian tuh uangnya dibagikan ke anak-anaknya guys. Saya juga pernah ngingetin ya, banyak ya uang dikasihkan ke anak, anak udah menikah, terus kita pulang nggak punya tabungan dan nggak diurus sama anak kita. Juga mengingatkan untuk nabung buat diri sendiri, kerja buat anak, nanti di masa tua kita ikut anak. Masalahnya satu anak kita, satu bukan anak kita. Paling langkah baiknya kalau kita ini punya tabungan sendiri guys. Dengan setiap punya uang itu dikasih ke anak semua, ke saudara semua. Kita ini sama sekali nggak punya tabungan buat masa depan kita.